Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nama saya Muhammad Akasa Zabiuddin, NIM 1822-190506. Baik, video ini saya buat untuk atau sebagai pengisi nilai ujian akhir semester 6 ini, yaitu untuk mata kuliah Hukum Konstitusi. Ya, terima kasih pada Ibu dosen, Ibu Askana. Baik, langsung saja untuk pertanyaan yang pertama. Jelaskan penyebab dibentuknya konstitusi. Penyebab konstitusi itu, istilah konstitusi dari bahasa Prancis, yaitu constituer. Berarti membentuk dalam artian suatu negara. Inggris memakai konstituen yang dalam bahasa Indonesia disebut konstitusi. Dalam praktik, konstitusi mempunyai pengertian yang lebih luas daripada undang-undang dasar. Secara terminologis, konstitusi tidak hanya dipahami secara sederhana, namun dapat dipahami secara lebih luas lagi. Hal itu disebabkan karena permasalahan dalam suatu negara sangat kompleks. Oleh karena itu, maka cara pandang memahami suatu konstitusi tidak saja dilihat dari aspek ilmu politik semata. Oleh karenanya, sangatlah wajar jika suatu konstitusi kandungannya lebih banyak bernuansa politis dibandingkan muatan yuridisnya. Hal yang sangat menarik untuk diuraikan bahwa betapa para penyusun konstitusi di negara ini begitu percaya dengan semangat dan itikat baik penyelenggara negara. Meskipun Undang-Undang Dasar 1945 tidak lengkap dan tidak sempurna, tetap dapat menjalankan praktek pemerintahan yang baik. Pandangan semacam itu tertulis secara eksplisit dalam bagian penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu sebagai berikut. Yang sangat penting dalam pemerintahan dan dalam hal kehidupan negara adalah semangat, yaitu semangat para penyelenggara negara, semangat para pemimpin pemerintahan. Meskipun Undang-Undang Dasar dibuat menurut kata-kata yang bersifat kekeluargaan, apabila semangat sartinya dalam praktik. Sebaliknya, meskipun Undang-Undang Dasar itu tidak sempurna, jikalau semangat para penyelenggara negara dan pemerintah itu baik, maka tentu Undang-Undang Dasar itu tidak akan merintang jalannya roda pemerintahan negara. Kemudian untuk soalan yang kedua, jelaskan Piagam Madinah sebagai sebuah konstitusi. Piagam Madinah itu adalah konstitusi negara Madinah yang dibentuk pada awal masa klasik Islam, tepatnya sekitar tahun 622 Masehi. Piagam Madinah ini adalah piagam tertulis pertama. Piagam Madinah ini dibuat atas persetujuan bersama antara Nabi Muhammad SAW dan wakil-wakil penduduk kota Madinah. Kemudian tidak lama setelah beliau hijrah dari Mekah ke Yasrib. Yasrib adalah nama kota Madinah. Sebelum pada tahun 622 Masehi, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah mencontohkan prinsip konstitusionalisme dalam perjanjiannya dengan segenap warga Yasrib. Piagam Madinah yang dibuat Rasulullah SAW mengikat seluruh penduduk yang terdiri atas berbagai kabilah atau kaum yang menjadi penduduk Madinah. Jika dilihat dalam teks konstitusi Madinah, isinya mengatur sistem ketatanegaraan dari negara Madinah. Aturan tersebut mengikat dan terdapat sanksi bagi pihak yang melanggarnya tersebut. Para pihak yang mengikat diri atau terikat dalam Piagam Madinah yang berisi perjanjian masyarakat Madinah tahun 622 Masehi, ada 13 kelompok komunitas yang secara eksplisit disebut dalam teks piagam. Ke-13 komunitas itu yang pertama ada kaum mukminin dan muslimin muhajirin dari suku Quraisy Mekah.
Kemudian yang kedua, kaum mukminin dan muslimin dari Yasrib. Kemudian yang ketiga, kaum Yahudi dari Banu Auf. Kemudian yang keempat, ada kaum Yahudi dari Banu Sa'idah. Kemudian yang kelima, ada kaum Yahudi dari Banu Al-Hars. Dan yang keenam, ada Banu Jusam. Dan yang ketujuh, kaum Yahudi dari Banu Al-Najjar. Kemudian yang kedelapan, ada kaum Yahudi dari Banu Amr ibni Auf. Kemudian yang kesembilan, ada Banu Al-Nabid. Kemudian yang kesepuluh, ada Banu Al-Aus. Kemudian yang ke-11 ada kaum Yahudi dari Banu Sa'labah. Kemudian yang ke-12 ada suku Jafnah dari Banu Sa'labah. Kemudian yang ke-13 ada Banu Sudhaibah. Kemudian mereka ini setia dan patuh untuk menggunakan landasan dan hukum dari konstitusi Madinah tersebut. Kemudian untuk soalan yang ketiga itu ada jelaskan sistem perwakilan. Sistem perwakilan ini disebut juga sebagai sistem bikameral atau sistem bikameral merupakan sistem lembaga legislatif yang terdiri dari dua kamar atau badan. Penganut sistem bikameral ini menganggap bahwa kekuasaan satu kamar harus dibatasi karena memberi peluang untuk menyalahgunakan kekuasaan. Oleh sebab itulah dilakukan check and balance dalam sistem bikameral agar tercipta keseimbangan dalam setiap kamar. Kemudian untuk soalan yang keempat, jelaskan penyebab terjadinya perubahan konstitusi. Penyebab perubahan konstitusi itu yang pertama, konstitusi telah dibuat tidak sesuai dengan adanya tujuan sebuah bangsa dan negara tersebut. Kemudian yang kedua, konstitusi tersebut tak lagi menjadi hal yang relevan terhadap sebuah kepentingan rakyat dan bangsa. Kemudian yang ketiga, konstitusi tersebut telah mengalami banyak pergeseran dan sudah berbeda dari pedoman yang ada. Kemudian yang keempat, konstitusi tak lagi menjadi hal yang mendasari dan menjadi hal yang sama dengan tradisi dan budaya setempat. Kemudian yang kelima, konstitusi yang telah dibuat tidak mendapatkan persetujuan dan pengakuan. Kemudian untuk yang soalan kelima, kemukakan pendapat Anda tentang konstitusi di Indonesia hari ini. Ya, pada saat ini mungkin menurut saya konstitusi tidak berjalan dengan baik dan banyaknya penyelewengan yang terjadi baik di pemerintahan maupun pejabat negara yang saya rasa masih belum bekerja sepenuhnya untuk rakyatnya. Dan masih terjadi beberapa penyimpangan yang dilakukan oleh pemerintah. Pada realitasnya demokrasi hanya menjadi topeng untuk kapitalis yang terjadi. Ya, anehnya hukum di Indonesia saat ini dan penegakan hukum yang sangat memperhatikan bagi rakyat Indonesia, keserakahan para oknum penegak hukum dengan menjadikan hukum sebagai ladang uang yang dimana hukum yang tajam ke bawah dan dapat dibeli dengan mudahnya. Yang memiliki banyak uang dan tingginya jabatan pasti akan aman dan bebas walaupun melakukan kesalahan atau perbuatan yang merugikan atau melanggar negara. Para masyarakat yang untuk kelas bawah yang tak memiliki banyak uang maupun jabatan hanya pasrah jika terlibat dalam kasus hukum. Keadilan bagi wong cilik yang masih dipertanyakan. Dan tidak lupa maraknya kasus korupsi yang dilakukan oleh para pejabat atau petinggi-petinggi negara yang terjadi di negara ini yang penanganannya sangat masih belum maksimal, di mana penegakan hukum mengenai korupsi yang kita rasa tidak adil lagi. Para pejabat yang melakukan korupsi dapat bebas berkeliaran dengan bebasnya, dan juga adanya sel mewah bagi para narapidana korupsi atau koruptor sehingga tidak memberikan efek jera bagi para koruptor. Entah sampai kapan ini akan terjadi, mungkin tergantung untuk
para petinggi pejabat-pejabat yang ingin merubah bagaimana supaya hukum Indonesia ini lebih tegas dan adil bagi setiap masyarakat dan warga negara. Mungkin sekian itu saja dari saya, Muhammad Akasa Zabihudin. Lebih kurang dan mohon maaf kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.